Halo Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi ya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kembali hari ini sungguh kami senang jika Tuhan menyapa kami, salah satunya melalui firman Tuhan. Sehingga dari firman Tuhan ini kami memperoleh hikmat dari Tuhan untuk bagaimana kami memperlakukan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Raja-Raja 21. Kita baca ayat 7, lalu kita lompat ke ayat 17 sampai ayat 19. Kata Isabel, istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa atas Raja Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Ayat 17 dan seterusnya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun anggur itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya begini, firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara, saya ingin cerita singkat saja dulu ya Bapak Ibu, kenapa sampai terjadi di dalam ayat 7 dan ayat 17 sampai 19 yang kita baca, itu awal mulanya itu seperti apa. Barangkali kita sudah pernah tahu, tapi saya mengingatkan lagi ya. Dan Bapak Ibu Saudara, jadi nampaknya ada pertentangan atau percekcokan atau berhadap-hadapan dua orang. Yang pertama adalah Nabot. Nabot ini dia rakyat biasa. Nah, sebagai rakyat biasa, Nabot ternyata punya tanah pusaka. Nah, tanah pusaka ini berupa kebun anggur. Kebun anggur Nabot yang merupakan tanah pusaka ini letaknya di samping istana Raja Ahab. Jadi ya bisa kita gambarkan ini istana raja yang begitu besar, lalu mepet di sampingnya persis itu tanah pusaka Nabot, pemberian dari nenek moyangnya gitu. Dan itu dijadikan kebun anggur buat Nabot. Nah, bisa saja kebun anggur ini untuk memelihara kehidupan Nabot dan keluarganya dan keturunannya. Tetapi si bapak raja ini, Bapak Ibu, Pak Raja Ahab ini pingin tanah Nabot itu karena kan mepet istananya. Jadi dia belikan aja biar sekalian tanah itu dia ambil untuk menjadi miliknya supaya istananya bisa luas. Mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi dia datanglah menemui Nabot dan pertama dia minta tukar guling. Dia minta tanah itu, lalu kemudian nanti digantikan dengan tanah yang lain. Atau yang kedua, dia kasih pilihan yang kedua kepada Nabot, dia beli dengan harga tertentu. Nah, terhadap tawaran raja ini, Nabot menolaknya. Kenapa Nabot menolaknya atau tidak mau? Tukar guling dia tidak mau, menjual kepada raja pun dia tidak mau. Karena berdasarkan peraturan Taurat pada waktu itu, tanah pusaka tidak boleh dilepaskan kepada orang lain. Nah, itu memang peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka melalui Musa. Ada di dalam hukum Taurat, peraturan Taurat. Nah, apa yang terjadi ketika Nabot mengatakan bahwa Nabot tidak mau memberikan tanahnya itu kepada Raja Ahab. Raja Ahab ini pulang ke rumah, pulang ke istananya, masuk ke dalam istana dengan kesal hati, gusar. Lalu dia masuk kamar, dia tidur Bapak Ibu. Tidurnya itu tidur tertelungkup, begitu menelungkup dan tidak mau makan.
Nah, tentu saja dong Ibu Ratu marah. Ibu Ratu Isabel marah. Kenapa sampai suaminya begitu menderita, ngambek seperti itu. Maka Ibu Ratu Isabel ini mengambil tindakan. Ini namanya the power of Ibu Ratu Isabel. Ibu-ibu ratu ini punya power yang hebat Bapak Ibu. Jadi Bapak yang punya jabatan, Ibu punya kekuatan dan kekuasaan juga luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ibu Ratu Isabel ini? The power of Ibu Ratu. Yang pertama, dia datang temui suaminya dan dia mengatakan begini. Dia ingatkan kembali kepada suaminya. Engkau sekarang adalah Raja Israel. Engkau yang memegang kuasa atas Israel. Itu dia ingatkan suami. Kamu yang punya kuasa sekarang atas Israel. Kalau saya tambahkan lagi mungkin ingin mengatakan begini. Kamu sekarang yang punya kuasa. Apa sih yang nggak bisa kamu lakukan dengan kuasamu? Karena kekuasaan atas Israel ada di tangan suaminya. Lalu kemudian dia mengatakan, bangun, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Ratu ini mengatakan, aku akan berikan kepadamu kebun anggur Nabot. Wah, hebat sekali Bapak Ibu. Suaminya saja yang raja, yang punya kekuasaan atas Israel itu nggak bisa mendapatkan kebun anggur Nabot itu. Tetapi si Ibu Ratu yang kekuasaannya itu menempel saja pada si suami, itu bisa memberi jaminan kepada suaminya, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Hebat ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, bagaimana cara Ibu Ratu ini bisa memberikan kebun anggur Nabot itu kepada suaminya. Lawang suaminya sendiri aja yang raja nggak sanggup untuk mendapatkannya. Lalu kemudian Ibu Ratu pergi ke meja, dia menuliskan suatu, mungkin bisa kita sebut instruksi Ratu Isabel. Atau surat keputusan Ratu Isabel. Lalu surat keputusan itu dia berikan kepada para pejabat yang ada di sekitar situ. Dan dia menyerukan begini. Serukan untuk berpuasa. Lalu kemudian panggil Nabot duduk paling depan. Jadi ternyata ini membuat pengadilan rakyat, tapi pengadilan ini palsu. Jadi bikin suatu pengadilan, semua orang berpuasa, lalu Nabot dipanggil, kemudian siapkan 2 orang dursila. Bapak Ibu tahu orang dursila? Penjahat. Orang yang sangat jahat. Dan 2 orang ini menjadi saksi palsu untuk memberikan tuduhan kepada Nabot. Tuduhannya adalah bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan telah mengutuk raja. Jadi sebelum ada pengadilan, itu tuduhannya sudah ada, lalu keputusannya juga sudah ada. Engkau telah mengutuk Allah dan raja, dan keputusannya adalah ditarik keluar dari ruangan, lalu kemudian dilempari sampai mati. Coba Bapak Ibu, itu karena kedudukan dan kekuasaan. Ibu Ratu Isabel ini menggunakan kedudukannya sebagai Ibu Ratu, menggunakan kekuasaannya sebagai Ibu Ratu, yang sebetulnya itu menempel pada suaminya, untuk bertindak penuh dengan kejahatan. Barangkali ia pikir tanah Nabot itu menarik juga, bisa untuk anak cucunya, anak-anaknya, putra-putrinya, cucu-cucunya, mungkin bisa suatu saat untuk bangun satu tempat untuk usaha, mungkin jual ubi goreng kah, atau pisang goreng kah, atau roti goreng, atau tempat ya para kroni-kroni, teman-teman ratu dan raja untuk kumpul-kumpul, atau juga mungkin bisa bangun lapangan golf. Lalu kemudian pejabat ini para pejabat ini bisa berjumpa, lalu bermain bersama sambil membicarakan apa saja program-program yang bisa mereka lakukan, begitu ya. Nah, mungkin begitu sih. Ini cuma tafsiran saya. Tapi yang pasti ia mampu untuk memberikan tanah Nabot itu, kebun anggur Nabot itu kepada suaminya dengan kedudukan dan kekuasaan yang dia miliki.
Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Allah datang bertindak. Ya. Allah panggil Elia. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria itu. Allah panggil dan suruh bicara kepada Ahab tentang apa yang telah Ahab lakukan. Dan Tuhan mengatakan bahwa engkau telah membunuh serta merampas juga. Telah membunuh dan merampas. Lalu kemudian Tuhan mengatakan bahwa di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Berarti hukumannya jatuh pada Raja Ahab. Jadi kan bisa dikatakan itu perbuatan istri ya Bapak Ibu ya. Kan istrinya yang bertindak sampai terjadi pembunuhan atas Nabot. Tetapi suaminya mendapat hukuman. Bapak Ibu, pelajaran bagi kita di sini adalah pertama-tama Tuhan ingin mengatakan bahwa firman ini ingin mengatakan bahwa kalau kita punya kedudukan dan kekuasaan, pakailah dengan benar. Yang kedua, jangan sampai ada nabot-nabot yang berikutnya lagi. Dan yang ketiga, biarkan bahwa ada Elia, orang-orang yang Tuhan pakai, Tuhan tunjuk untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati. Kedudukan dan kekuasaan yang tidak dipergunakan dengan benar, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan akan kirim Elia untuk menyatakan kebenaran Tuhan dan untuk menyampaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Mari Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa mewaspadai kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan tidak pernah bosan-bosannya untuk menyertai kami, untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada kami, salah satunya melalui firman-Mu. Kiranya kami menjadi orang yang taat pada Tuhan. Jikalau kami memiliki kedudukan dan kekuasaan, kami mempergunakannya secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebaiknya kami lebih membela orang yang lemah. Dan Tuhan mengutus kami sebagai Elia, yaitu orang-orang yang menjadi utusan Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.